Apa? Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Silakan masuk, Mbak. Ya. Duduk dulu. Terima kasih, Pak. Udah enak. Sini aja duduk. Santai aja, relax konselingnya. Ngomong-ngomong ini dengan Mbak siapa? Saya Safira, Pak. Mbak Safira. Mbak Safira kegiatannya apa? Kuliah, organisasi, gitu-gitu aja sih, Pak. Nggak gitu-gitu aja, organisasi kan banyak. Ya. Organisasi apa, Mbak? Ikut HIMA, Oh, IMA. Jurusan apa ngomong Mbak Safira? jurusan bimbingan dan konseling. Oh, semester berapa, Mbak? Baru 5. Baru. Baru kerasa soalnya. Tugasnya banyak? Ya lumayan lah, Pak. Banyak. Kalau saya kenal juga salah satu dosen yang ngasih tugasnya juga banyak di situ. Siapa tuh, Pak? Nggak usah disebut. Jadi Mbak Safira ngomong ke sini ngapain dia? Saya mau konseling sama Bapak. Oh, konseling. Sebelumnya sudah tahu belum konseling itu seperti apa? Konseling bukannya kayak ngasih solusi, nemu cerita-cerita terus nemu solusi, ntar pemilihan solusinya dari konselingnya sendiri. Oh, berarti Mbak Safira ini semester 5 kayaknya kupu-kupu ya? Kok nggak tahu konselingnya itu seperti apa? Kebetulan saya pura-pura sih, Pak. Kuliah rapat. Oh, berarti seperti itu ya Pak Safira. Jadi saya benerin sedikit ya Mbak, tapi tadi sudah juga benar lah, walaupun hanya 60% benarnya. 40% saya sempurnakan, di mana konseling itu saya sebagai konselor, tugas dari konselor adalah memfasilitasi permasalahan dari konseli, kemudian memfasilitasi gimana caranya konseli bisa menemukan solusi, kemudian Mbak sendiri ini sebagai konseli, di mana konseli itu mengemukakan pendapatnya atau permasalahannya, dan di dalam sesi konseling juga terdapat beberapa asas. Yang pertama adalah asas keterbukaan, di mana Mbak Safira ini terbuka terkait permasalahan Mbak Safira mulai dari A sampai Z. Jadi semakin Mbak Safira terbuka, semakin efektif juga sesi konseling pada hari ini. Kemudian ada asas kesukarelaan, di mana Mbak Safira itu sukarela datang ke sini tidak dengan dorongan orang lain ataupun dari teman-teman Mbak Safira. Saya bertanya nih Mbak Safira, gimana Mbak Safira kesini? Apakah keinginan diri sendiri atau memang ada suruhan atau dorongan dari orang lain? Keinginan diri sendiri, Pak. Keinginan diri sendiri. Oke, baik Mbak Safira, ada juga namanya asas kerahasiaan, di mana Mbak Safira itu bebas bercerita, tapi rahasia dari permasalahan Mbak Safira tidak akan bocor dari orang lain. Dan juga guna dari fasilitas konseling ini, mengapa kok tertutup dan ber-AC, agar Mbak Safira juga dapat rileks dan nyaman bercerita serta tidak takut untuk permasalahan Mbak Safira keluar, seperti itu. Kemudian di sesi konseling juga terdapat batas waktu Mbak Safira, dari waktu 45 menit sampai 55 menit. Jadi Mbak Safira manfaatkan waktu tersebut seefektif mungkin. Dan apabila dari sesi pertama ini dirasa masih belum cukup, kita bisa bertemu di sesi kedua. Seperti itu. Apakah bisa dipahami Mbak Safira? Bisa. Oke. Mbak Safira perlu minum? Enggak, Bapak. Dingin? Iya, dingin. Oh, dingin. Mau saya matikan AC-nya? Perlu selimut kayaknya, Pak. Oh, selimut. Mbak Safira kayaknya salah deh. Ini bukan hotel deh. Oke, ya. Itu selingan humor aja Mbak Safira. Fokus. Oke. Tunggu. Fokus dulu Mbak Safira. Oke. Udah? Sudah. Oke, bisa diceritakan permasalahannya Mbak Safira? Oke. Jadi saya kayaknya punya masalah sama diri saya sendiri sih, Pak. Jadi saya tuh kayak suka nggak pede gitu buat ngobrol di depan umum. Contoh kecilnya ya, Pak. Misal kayak dosen tuh tanya, saya tuh sebenarnya tahu, tapi saya nggak berani ngomong gitu loh, Pak. Itu waktu kapan itu Mbak tanya? Ya waktu perkuliahan. Waktu perkuliahan. Jadi Mbak Safira ini kurang percaya diri ketika
berbicara di depan umum seperti itu. Mm. Kemudian saya mau bertanya nih Mbak Safira, yang barusan baru terjadi ini, apakah Mbak Safira ini pernah dalam situasi buruk ketika Mbak Safira berbicara di depan umum? Situasi buruk misal kayak langsung Iya. dikatain gitu? Iya, mungkin. Pernah Sehingga sih, Mbak Pak. Safira nggak percaya diri seperti apa? Nggak pernah. Belum pernah? Belum pernah. Oh, belum pernah. Berarti ini masih ketakutan pada diri sendiri Mbak Safira ya? Betul. Oke, ngomong-ngomong nih bisa diceritakan lebih rinci lagi gimana sih Mbak Safira awalnya kok bisa sih Mbak Safira berpikiran saya nggak percaya diri berbicara di depan umum? Saya gak percaya dirinya tuh karena takut sama pikiran orang lain sih, Pak. Seperti apa pikirannya? Misal ya kayak saya kan kalau ngomong kan emang rada gugup kan, Pak. Kayak kadang suka belibet juga. Ntar takutnya orang-orang tuh mandang kayak ini orang kok belibet banget sih ngomongnya, kok nggak langsung intinya gitu. Terus kayak kok salah sih jawabannya, goblok banget gitu-gitu loh, Pak. Sampai seperti itu Mbak Safira. Pemikiran saya, Oke, takutnya orang pemikiran. berpikir gitu. Jadi untuk permasalahan Mbak Safira ini, apakah pernah sih Mbak Safira itu di dalam lingkungan Mbak Safira tidak ada teman satupun yang support Mbak Safira untuk lebih percaya diri lagi sejauh ini? Teman-teman tuh pada kayak yang misal saya tahu jawabannya ya, saya kan selalu bilang ke teman, kayaknya jawabannya ini. Terus teman saya tuh selalu bilang kayak ya udah sana tunjuk aja, angkat tangan aja gitu. Tapi kayak nggak mau, nggak berani gitu. Pernah nggak sekali Mbak Safira tuh mencoba untuk angkat tangan? Pernah dengan terpaksa. Pernah ya? Dengan Seperti terpaksa. apa itu Mbak? Respon dari dosen maupun teman-teman? Ya responnya biasa aja sebenarnya, cuman ya nggak tahu kenapa saya nggak berani aja. Tapi kan sudah menjawab kan? Waktu Menjawab. Mbak. Oke, dalam Mbak Safira sudah menjawab, apakah ada tekanan dari sekitar Mbak Safira? Seperti pemikiran Mbak Safira tadi yang ngatain kayak goblok lah atau kok belibet lah, belum ada. Belum ada. Berarti kan Mbak Safira itu sudah masuk ke satu langkah kan, sebenarnya. Yang lebih baik karena Mbak Safira itu sudah berani angkat tangan. Iya, tapi tuh nggak yang terus-terusan berani gitu loh, Pak. Berarti itu sudah sangat terpaksa sebenarnya. Oke, dari pernyataan Mbak Safira tadi ada beberapa yang dapat saya simpulkan di mana Mbak Safira ini sebenarnya kurang percaya diri di depan umum. Cuman Mbak Safira ini masih tetap dengan pemikiran Mbak Safira negatif terkait berkepercayaan diri Mbak Safira sendiri. Seperti itu ya. Oke, saya mau tanya nih, goal setting atau tujuan Mbak Safira untuk kedepannya seperti apa? Saya kayaknya bisa lebih berani untuk ngobrol, menjawab pertanyaan gitu sih, Pak, di depan orang-orang. Berarti Mbak Safira itu pengen meningkatkan rasa percaya diri Mbak Safira, gunanya seperti itu tadi. Oke, saya mau lanjut untuk pertanyaan skala Mbak Safira dari skala 1 sampai 10, di mana rasa 1 sampai 10 itu tingkat 1 sampai 5 itu Mbak Safira itu tidak percaya diri, dan 6 sampai 10 itu rasa tingkat percaya diri Mbak Safira itu bisa naik. Dari angka 1 sampai 10 berapa Mbak Safira skala tidak percaya diri Mbak Tidak Safira? percaya dirinya di skala 6 kali ya, Pak. 6, oke. Skala 6 berarti cukup tinggi ya Mbak Safira ya, untuk rasa tidak percaya diri Mbak Safira. Oke, baik Mbak Safira, saya mau bertanya nih Mbak Safira, emangnya Mbak Safira ketika melakukan angkat tangan ataupun istilahnya itu angkat tangan untuk apa ya, kayak menjawab pertanyaan dari dosen, ada nggak satupun orang yang bicara ke Mbak Safira tentang hal-hal buruk itu? Enggak, belum. Ya, ini belum. Lantas kenapa Mbak Safira pemikirannya seperti itu? Ya takut aja, Pak. Takut. Oke, misalkan nih Mbak Safira ini saya hadapkan kepada dosen. Dosennya ini memiliki satu pertanyaan, dan satu pertanyaan itu memiliki nilai plus yang cukup tinggi dalam sesi pertemuan itu. Nah, apakah Mbak Safira mau berdiam diri ataupun mau angkat tangan? Jika berdiam diri, mohon untuk alasannya seperti apa? Dan jika Mbak Safira itu angkat tangan, alasannya seperti apa? Bisa dijelaskan Mbak Safira? Kayaknya ini sih, Pak, tergantung dari teman-teman. Kalau emang teman-teman pada nggak ada yang angkat tangan, mungkin saya dengan terpaksa angkat tangan karena ada nilai plusnya itu tadi.
berarti Mbak Safira masih dengan kata terpaksa untuk angkat tangan seperti itu. Iya, dalam konteks juga kayak saya tahu apa jawabannya gitu. Oke, saya ubah lagi pertanyaannya Mbak Safira. Jadi misalnya dosen ini mengasih satu persatu pertanyaan terhadap sebuah mahasiswa, semua mahasiswa yang ada di kelas, dan mau nggak mau Mbak Safira juga harus berpendapat. Gimana untuk tanggapan Mbak Safira terkait hal tersebut? Ya saya berpendapat, tapi pasti saya ada rasa takutnya juga. Soalnya ya ditunjuk satu persatu kan Pak. Iya. Ya. Tapi Mbak Safira sudah mau nggak, ada nggak langkah-langkah Mbak Safira untuk mengurangi rasa takut dan rasa tidak percaya diri tersebut? Mungkin lebih ke ini sih Pak, persiapan materi kali ya, kayak Oke. sebelum perkuliahan itu harus belajar materinya dulu, jadi ntar kalau misal ditanyain apa dosennya tanya kan saya jadi tahu jawabannya, dan itu tuh pasti gitu loh, nggak yang bertanya-tanya benar apa enggak ya, benar apa enggak. Oke, bagus Mbak Safira. Terus apa lagi? Cuek aja sih. Cuek aja terhadap teman-teman Mbak Safira. Oke Mbak Safira, kalau begitu untuk selanjutnya Mbak Safira, mungkin langkah-langkah ini Mbak Safira kapan Mbak Safira terapkan? Atau memang sudah diterapkan oleh Mbak Safira? Sejauh ini sih saya cuma yang cuek aja itu Pak, Masih cuek, berarti langkah-langkah ini belum ya? belum sepenuhnya saya jalani. Oke. Itu sudah, kalau misalkan ada satu tahap cuek, itu berarti Mbak Safira sudah melakukan hal yang baik. Jadi tinggal Mbak Safira untuk menekan rasa tidak percaya diri Mbak Safira dengan cara tadi, langkah-langkah Mbak Safira yang lakukan. Jadi pahami Mbak Safira? Oke. Saya mau bertanya lagi Mbak Safira untuk langkah-langkah yang kedua untuk mencapai goal setting. Saya mau bertanya dari skala 1 sampai 10, gimana dari angka yang 1 sampai 10 rasa percaya diri Mbak Safira setelah Mbak Safira melakukan langkah-langkah tersebut. Gini, ketika Mbak Safira sudah menerapkan langkah-langkah yang Mbak Safira katakan tadi, saya mau kasih pertanyaan dari 1 sampai 10, seberapa rasa percaya diri Mbak Safira ketika sudah melakukan langkah-langkah tadi? Ketika sudah Ya, sudah semuanya menerapkan langkah-langkah yang Mbak Safira. kira-kira Iya, kira-kira. berapa ya, 8 kali ya Pak, kan soalnya juga belum dilakuin. Oke, berarti itu sudah menunjukkan bahwa Mbak Safira ini sudah naik dari presentasi tidak percaya diri tadi 6, sekarang percaya dirinya bisa 8. Oke, itu sudah cukup bagus Mbak Safira. Jadi saya ingin tahu juga goal setting Mbak Safira terkait langkah-langkah tersebut, kapan digunakan, kemudian kapan ini diterapkan. Diterapkannya secepat mungkin kalau ada kelas berikutnya saya mencoba untuk belajar dulu kali ya Pak. Oke. Untuk setelah Mbak Safira sudah menerapkan langkah-langkah tersebut, tujuan Mbak Safira inginnya seperti apa lagi ketika sudah melakukan langkah-langkah tadi? Tujuannya saya bisa berani menjawab pertanyaan dari dosen, nggak usah nunggu teman-teman nggak jawab dulu gitu. Itu sudah bagus Mbak Safira. Jadi dari permasalahan konseling Mbak Safira sebenarnya itu sudah mampu untuk menemukan solusinya. Mbak Safira itu sudah percayalah bahwa cuman Mbak Safira ingin momentum untuk melaksanakan langkah-langkah Mbak Safira itu tadi. Oke, sejauh ini Mbak Safira juga cukup bagus untuk sharing tentang pengalaman Mbak Safira, sharing juga permasalahan Mbak Safira. Jadi adakah dari sesi ini yang Mbak Safira tanyakan kembali? Oke, saya langsung ke intinya aja. Mbak Safira sudah mendapatkan solusi atau enggak dari pertemuan kali ini? Menurut saya sudah sih. Seperti apa Mbak Safira? Jadi solusinya kamu belajar cuek, Oke. terus belajar materi sebelum perkuliahan itu dimulai. Oke, itu sudah. Oke, alhamdulillah Mbak Safira. Dari pertemuan sesi 1 ini Mbak Safira sudah menemukan solusinya. Jadi saya mau kasih tugas untuk Mbak Safira sendiri terkait permasalahan Mbak Safira tadi. Jadi untuk sesi ini Mbak Safira nanti tinggal kasih tulis langkah-langkah Mbak Safira tadi, kemudian kapan langkah-langkah ini digunakan, kasih harinya juga. Kemudian ketika sudah dapat kuliah, presentasi atau sebagainya,
Mbak Safira tinggal tunjukkan aktivitas Mbak Safira ketika di kelas. Misalnya bertanya atau apa, saya bertanya ini, kemudian keaktifan Mbak Safira di kelas juga dicatat di buku itu Mbak Safira. Gunanya apa? Kita bisa nanti evaluasi terkait apakah rasa percaya diri Mbak Safira ketika Mbak Safira sudah menerapkan itu menurun atau justru meningkat. Seperti itu Mbak Safira. Bisa dipahami Mbak Safira? Bisa. Oke, ada yang bertanyakan lagi? Sudah Bapak, sudah cukup. Oke, jika nanti Mbak Safira misalkan mau konseling lagi atau part 2 ya bahasa kekanakan atau gengsi, lanjut part 2 kalau rame kan seperti Iya itu. Bapak. Jadi Mbak Safira bisa nanti datang aja konseling ke ruangan saya juga kan terbuka lebar untuk beberapa mahasiswa seperti itu Mbak Safira. Untuk pertemuannya mungkin Mbak Safira sendiri yang bisa menjadwalkan. Saya tinggal menunggu saja konfirmasinya. Bapak free terus emang. Oh iya, saya free Mbak, saya free, mahasiswanya kesini juga mungkin adalah yang berdatangan. Saya free Mbak, orang saya yang punya kok. Oh ada. Oke, ada yang ditanyakan Mbak Safira? Sudah cukup. Sudah cukup. Oke, saya rasa sudah cukup Mbak Safira, silakan untuk kembali ke Terima kelas. kasih Bapak.